Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldianti, mahasiswa IAIN Bone, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah pengembangan kurikulum dengan mengambil judul Model Pengembangan Kurikulum menurut Hilda Taba. Next. Oke, sebelum kita lanjut membahas mengenai model pengembangan kurikulum menurut Hilda Taba, sebelum itu saya ingin memperkenalkan Hilda Taba. Jadi Hilda Taba ini lahir pada 7 Desember 1902. Jadi dia merupakan seorang pendidik Amerika kelahiran Estonia yang dianggap merupakan salah satu kontributor yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan antar kelompok dan juga desain kurikulum. Beliau juga ahli teori kurikulum, beliau juga merupakan pembaharu dari kurikulum, kemudian sebagai pendidik atau guru juga. Kemudian untuk pendidikan beliau, pertama beliau itu mengambil gelar sarjananya dalam bahasa Inggris dan juga falsafah di Universitas Tartu, dan yang kedua dia melanjutkan lagi master degree-nya Roy Ward di College Pennsylvania. Kemudian juga dia melanjutkan lagi pendidikannya Teacher College di Columbia University untuk mengambil gelar PhD-nya. Jadi Hilda Taba ini mengatakan bahwa guru itu harus membuat kurikulum karena pemerintah itu tidak bisa membuat atau melakukan hal itu untuk mereka. Jadi guru ini bukan hanya dituntut untuk membuat kurikulum umum, tetapi juga dituntut untuk membuat susunan kurikulum secara umum bagi siswa. Jadi ada 5 acuan yang digunakan Hilda Taba untuk perubahan di dalam kurikulum. Yang pertama itu ada membuat tes. Jadi langkah ini digunakan untuk mewakili peringkat kelas atau mata pelajaran pada teori maupun praktek. Kemudian yang kedua adalah ujian untuk pengetesan. Jadi ujian itu dilakukan untuk menentukan batas nilai atas dan bawah dari kemampuan yang diharapkan serta untuk menilai keabsahan dan juga kemudahan dari siswa ini. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan. Jadi kurikulum ini disesuaikan untuk mengakomodasi semua jenis kelas dengan memodifikasi unit pembelajaran untuk mempertimbangkan keragaman kebutuhan keterampilan siswa. Jadi sumber-sumber yang tersedia dan keberagaman gaya belajarnya. Kemudian penjelasan yang keempat adalah pengembangan. Jadi setelah dibuat tadi perencanaan, kemudian disusunlah pengembangan kurikulum yang menentukan apakah cakupan itu sudah cukup atau sudah cukup dan urutannya sudah acak atau sudah baik. Kemudian penjelasan yang kelima adalah memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan ini sangat penting sehingga guru itu dapat mengelola pembelajaran di dalam kelas mereka dengan berhasil dan juga efektif. Hilda Taba ini dilaksanakan dengan eksperimen, klasifikasi, dan juga implementasi. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan teori dan juga penerapannya, serta menggeneralisasikan untuk menyamakan teori dan penerapannya.
serta mengeneralisasi kurikulum untuk menyatukan teori dan praktik. Pembuatan model Hill Database ini dimulai dengan mengumpulkan data, eksperimental data, dan teoritis formulasi, dan kemudian diikuti dengan proses implementasi. Ada langkah-langkah yang awal, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan, menciptakan tujuan, memilih pokok batasan, mengevaluasi, mencatat kedalaman dan luasnya pokok bahasan, dan akhirnya merancang unit kurikulum. Dan yang kedua menjalankan tes, kemudian meninjau ulang revisi, kemudian kerangka kerjanya seperti apa, kemudian mengumumkan implementasi kurikulum yang baru. Jadi model Hill Database ini memiliki 5 step dalam prosesnya. Yang pertama menekankan pendidikan induktif, kemudian yang kedua menggunakan pendekatan cross road atau guru, kemudian yang ketiga mengutamakan bahan-bahan pengajaran dalam P dan juga P, kemudian yang keempat dikenali sebagai model preskriptif, dan juga yang kelima melaksanakan pendekatan bawah ke atas atau bottom up. Jadi Hill Database ini menekankan kurikulum itu harus direka untuk bentuk oleh pengguna program. Jadi gurunya itu harus melakukan proses pembangunan kurikulum dengan membina unit pengajaran dan juga pembelajarannya khusus bagi murid-muridnya, sehingga akan berhasil suatu kurikulum itu bisa berkembang dengan baik dan juga benar. Itulah tadi penjelasan dari